Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan Fadila Safa Aliada Rahma, mahasiswi PGSD Universitas Muhammadiyah Purworejo. Kali ini kita akan membahas teori perkembangan personal oleh Carl Rogers. Pada teori perkembangan personal oleh Rogers, ini didasari oleh prinsip humanistik bahwa jika orang diberi kebebasan dan dukungan emosional untuk tumbuh, maka mereka itu akan berkembang menjadi manusia yang berfungsi secara utuh. Kemudian Rogers juga mengatakan bahwa di dalam diri manusia itu ada dua hal yang bertentangan atau yang berbeda. Ada I or me dan real self. Apa sih maksudnya I or me dan real self ini? Selebihnya kita bahas bareng-bareng ya teman-teman. Jadi kita ambil contohnya itu di dunia perkuliahan. I or me ini adalah sebagai mahasiswa, di mana mahasiswa ini masuk kuliah pasti memiliki tujuan dan alasan masing-masing setiap orangnya. Yang mengetahui alasan itu ya mereka sendiri. Kemudian ada real self. Real self ini diibaratkan sebagai prodi, di mana prodi ini memiliki aturan-aturan seperti diberikannya tugas, adanya UAS, adanya ulangan, adanya skripsi untuk syarat kelulusan, dan banyak lagi aturan-aturan dari prodi. Dengan adanya aturan-aturan pada prodi ini, di I or me ini mahasiswa dituntut untuk selalu mengerjakan tugas. Kemudian mereka itu akan belajar ketika ya ada tugas. Jika tidak ada tugas ya mereka tidak akan belajar. Jadi seperti itu. Dengan adanya kondisi tersebut itu dinamakan dengan conditional positive regard. Conditional positive regard artinya adalah kebutuhan diri agar diterima secara baik, terus dicintai dan diakui oleh lingkungannya. Terus dampaknya ketika kita mengikuti aturan-aturan pada real self ini, kita ini merasa sudah menjadi mahasiswa yang ideal atau bisa disebut dengan ideal self. Lalu kaitannya dengan sekolah dasar ini apa sih? Relevansinya itu apa sih gitu kan? Jadi kita akan bahas teman-teman. Jadi gini, di I or me ini dasarnya anak-anak itu tuh bermain. Apa-apa dilakukan bermain. Belajar aja mereka tuh nggak tahu. Mereka sekolah itu tuh nggak tahu kalau misalnya mereka sekolah itu untuk belajar tuh nggak tahu aslinya. Yang membuat mereka tahu bahwa sekolah itu tuh harus belajar itu dari real self ini, dimana real self ini adalah sekolah yang memiliki aturan-aturan seperti jam 7 itu tuh mereka harus masuk dan belajar, jam 9 mereka istirahat, dan jam 12 mereka sudah pulang gitu. Kemudian karena dasarnya anak-anak ini adalah inginnya bermain, tapi seorang guru ini memaksa mereka untuk diam dan duduk memperhatikan guru di depan. Kondisi ini disebut dengan conditional positive regard, sehingga ketika mereka harus dipaksa diam dan duduk dari jam 7 sampai jam 12 siang, pembelajaran yang diberikan itu tuh kurang optimal. Artinya kondisi positif yang memikat sehingga ketika anak-anak ini diam memperhatikan guru yang sedang menerangkan, mereka ini akan berpikiran mereka ini sudah menjadi siswa yang ideal atau ideal self tadi. Kemudian ada celukan bahwa aku ini udah disukai guru, aku ini udah menjadi siswa yang nurut karena perintah guru udah aku lakuin. Dampaknya ini ketika si siswa ini sudah beranjak dewasa dan mereka ditanya kok diem aja, udah tidak heran lagi karena itu udah diciptakan atau dibentuk ketika mereka di sekolah dasar. Kemudian solusinya ini apa sih? Solusinya agar pembelajaran di SD menjadi
harus keluar dari conditional positive regard ke unconditional positive regard. Tanpa unconditional positive regard ini, kita tidak bisa mengatasi kekurangan kita dan tidak bisa menjadi manusia yang berfungsi secara penuh. Contohnya gini, guru yang baik adalah guru yang bisa menjadi murid, dan murid yang baik adalah mereka yang berinisiatif atau memiliki kesadaran penuh menjadi murid. Kalau dasarnya kita ini paham dan tahu I or me-nya anak-anak adalah bermain, seharusnya yang kita lakukan adalah tidak mengekang mereka untuk diam dalam memperhatikan pelajaran, melainkan kita menciptakan real self ini dengan sesuatu yang bermain juga. Contohnya, ketika ada materi matematika bangun ruang, kita sebagai guru menerangkan bahwa bangunan ruang ini atau bangunan dasar ini bisa dilihat dari sekitar kita. Misalnya ada rumah, di rumah ini memiliki pintu, memiliki jendela. Pintu ini berbentuk persegi panjang. Kemudian kita mencoba memberitahu ke mereka ini adalah bentuk apa. Kemudian coba kita ukur. Kemudian kita lihat lagi di bentuk yang lain, ada jam dinding. Jam dinding ini berbentuk lingkaran. Coba kita ukur diameternya berapa. Setelah kita melakukan pengamatan dan menulis hasil pengamatan tadi, kita seorang pendidik bisa memberikan kesempatan kepada mereka untuk menerangkan atau mempresentasikan hasil pengamatan tadi, sehingga mereka bisa menyimpulkan dan bisa belajar secara langsung. Jadi dari awal sampai akhir video ini bisa disimpulkan bahwa orang yang berfungsi secara sepenuhnya adalah orang yang sudah mencapai di titik keselarasan antara real self dan ideal self. Ketika kalian melakukan sesuatu kegiatan tanpa adanya rasa terkekang, adanya rasa paksaan, atau kalian ini tuh melakukannya tuh karena suka, karena kalian tuh minat dan kalian tuh cinta, ini tuh bisa disebut sebagai ideal self. Gimana nih teman-teman mengenai videonya? Semoga sih kalian menjadi lebih paham ya mengenai teori perkembangan personal oleh Rogers, dan semoga kalian mendapatkan insight yang sebanyak-banyaknya dari video ini. Sekian dari saya. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.